Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi hada wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttaba. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami yang tercinta, bil khusus Abina Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi mata Allah bituli hayati, bil khusus Kakanda Ustaz Ahmad Sayuti, akhinal kiram Ustaz Syukran Mahmud, orang tua kami Al-Ustaz Mehmet Turmuji, dan sahabat ayah kami Bapak Suhanda Haji, dan yang sangat-sangat kami hormati para asatidz yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga para orang tua kami, para hujjah, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM dan seluruh pengurus, juga para ketua DKM masjid, majlis taklim, musolah dan pondok pesantren sekecamatan Jati Sampurna, serta para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan pagi ini atas izin Allah kita bisa bersama-sama duduk dengan guru-guru kita. Insya Allah Allah berikan kepada kita ilmu manfaat dunia dan akhirat, dan guru-guru kita senantiasa tambah keberkahan selalu ilmunya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa pertama kali saya hadir di At-Taqwa Ganceng ini, kalau tidak salah tahun 2004. Tahun 2004 Pak Ustaz Mehmet jadi saksi, saya suruh gantiin khutbahnya Ustaz Ahmad Marzuki. Itu pertama kali kita hadir, pertama kali gantiin khutbah, itu gemeteran hati. Masya Allah luar biasa. Dan hari ini pun sama, saya suruh ngisi itu gemeteran juga. Ada kiai di samping kiri saya, di kanan saya juga ketua MWCNU. Masya Allah, agak gemeteran juga.
Depan saya juga sahabat ayah saya juga. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang selama 2 bulan ini kita ngaji agak jarang. Dari mulai kita buka pertama kali halal bihalal di kecamatan. Bulan apa, Sadimah? Lupa. Sadimah aja lupa. Bulan apa, Sad? Bulan Mei. Pertama kali kita buka halal bihalal itu di bulan Mei di aula kecamatan Jatisampurna. Tujuan kita kenapa halal bihalal di kecamatan? Biar orang kecamatan itu melek bahwa kecamatan itu punya ormas, bahwa kecamatan itu punya wadah. Apa wadahnya? FKM 3P. Ulangi Bapak, FKM singkatannya apa? Forum Lengaji udah sampai 3 tahun 4 tahun. Singkatan FKM 3P masih ada. Forum Komunikasi Masjid, Musola, Majelis Taklim dan Pondok Pesantren. Sengaja kita adakan halal bihalal, libatkan para pejabat di kecamatan supaya mereka tahu bahwa kita itu dari 2018 punya wadah. Apa wadahnya? Wadah silaturahim, wadah kajian para ustadz, para DKM, ketua masjid, ketua majelis taklim. Yuk kita kumpul bareng. Kenapa? Mohon maaf, sasaran kita jadi masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren. Saya katakan bahwa keempat-empatnya adalah sarana berjuang kita untuk agama Allah. Saya tanya sama bapak-bapak, ada yang pernah turun ke medan perang ada? Perang mana? Malam Jumat tadi perang ada? Malam Jumat tadi perang ada tadi 100 orang kafir terbunuh. Ini sarana berjuang kita cuma masjid, musola, majelis taklim dan pondok pesantren. Wong kita tidak pernah turun langsung ke medan perang menghadapi musuh di lapangan, tidak pernah. Kendaraan kita adalah masjid. Lewat orang tuanya, lewat kita para pengurus masjid, lewat kita semuanya yang aktif di kegiatan FKM, paling tidak kita bisa mencontohkan kepada generasi-generasi kita orang yang cinta masjid, cinta musola, cinta majelis taklim, cinta pondok pesantren. Ini yang penting. Kenapa? Sebabnya tidak jarang generasi kakeknya luar biasa, dia pewakaf masjid, dia pewakaf pondok pesantren. Generasi kakeknya ngebangun masjid, ngebangun musola, ngebangun pondok, tapi maaf, generasi berikutnya hancur lebur. Kenapa? Maaf, tidak ada keteladanan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 19, suratnya surat Maryam ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalqun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Muncul generasi setelah generasi orang-orang soleh, muncul setelah generasi orang-orang baik. Kakeknya orang soleh, kakeknya orang baik, ayahnya orang soleh, ayahnya orang baik. Bahkan bukan main, orang tuanya adalah DKM masjid, orang tuanya adalah pengurus masjid, orang tuanya pemakmur masjid. Sampai kata Nabi, amalan yang terbaik yang mampu melebur dosa, naikin derajat, salah satu di antaranya adalah wa kasratul khuta ila masjid, perbanyak langkah menuju masjid. Udah dihitung tadi? Udah dihitung? Belum? Nggak pernah hitung-hitungan kayaknya. Pakai mobil ya? Wa kasratul khuta ila masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Bagaimana kita keliling satu kecamatan, masjid ini pindah kemudian
kemudian ke Wahana, Al-Muhajirin pindah kemudian ke GCP, Al-Mujahidin pindah lagi kemana? Pindah lagi ke Nurul Pala, pindah. Kenapa? Intinya wa kasratul khutuq. Tapi kalau at-taqwa ganceng mau di situ juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah kan. Ada PDKM. Gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wa kasratul khutuq ilal masjid. Perbanyak langkah menuju masjid. Ini yang paling terpenting. Generasi ayahnya bagus, generasi kakeknya bagus, tapi turun ke bawah. Fakhalafa min ba'dihim, muncul bergantian setelah generasi itu khalqun adaa'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Ayahnya ahli sholat, kakeknya ahli sholat, giliran anaknya kagak mau sholat, giliran anaknya kagak mau melangkahkan kaki ke masjid. Ayahnya pernah mondok, kakeknya pernah mondok, turun ke anaknya, amit-amit mondok, nggak pernah mau nyantret. Khalqun adaa'us shalah, generasi yang masya Allah jauh lebih buruk daripada masa kita. Padahal ke depan tantangannya lebih berat daripada masa kita sekarang. Maka saya mengajak yuk kita di FKM 3P terlibat di dalam kegiatan FKM 3P untuk menjadi pemakmur-pemakmur rumah Allah, untuk menjadi pemakmur-pemakmur masjid. Tidakkah kita lihat sejarah daripada Abu Ayyub Al-Ansari? Saat beliau Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menyambut kedatangan Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan? Ternyata ontaknya Nabi memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk beliau Rasul menetap, karena memang mahabbahnya, kecintaannya kepada Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari luar biasa. Sampai-sampai ketika Rasulullah diperintahkan untuk di atas, kata Abu Ayyub, ya Rasul, engkau di lantai atas. Tapi kemudian Rasul memilih untuk di lantai ke bawah. Maka Abu Ayyub di hari pertama tidur di atas, dia berpikir, ya Allah, ternyata di bawahku ada manusia paling mulia, ada Rasul. Masa aku ada di atas lantai kedua, sementara Nabi di lantai bawah. Maka turun Abu Ayyub Al-Ansari dan kemudian meminta Nabi untuk pindah ke lantai atas. Nabi tetap menolak, memilih di bawah. Maka 2 hari berikutnya Abu Ayyub tidak sengaja tidur di atas. Dia tidak bisa tidur sampai saking apanya, groginya, dia tumpahkan air. Dia tumpahkan air minum ketika ada di lantai atas. Saat tumpah air minum, maka selimut satu-satunya untuk tidur dipakai alat, semua air itu basah. Malam dia kedinginan. Akhirnya ketika kedinginan dia malam, dia turun lagi kepada Rasul. Ya Rasul, tolong engkau pindah di atas. Kami nggak bisa kalau engkau selalu di bawah. Maka akhirnya Rasulullah pun pindah kemana? Pindah ke lantai atas. Kecintaan beliau Abu Ayyub Al-Ansari, hebatnya beliau, istiqomah mahabbahnya, istiqomah perjuangannya, pengorbanannya. Abu Bakar ketika jam tengah malam ternyata keluar saking laparnya. Apa yang terjadi ketika keluar tengah malam? Maka Abu Bakar bertemu dengan Umar. Kata Abu Bakar, wahai Umar, kenapa kau keluar tengah malam ini? Kata siapa? Kata Abu Bakar, ternyata aku lapar. Umar pun, aku lapar, nggak bisa tidur. Sama kayak bapak-bapak, kita juga kalau lapar nggak bisa tidur ya. Nah, pokoknya malam nggak makan nasi goreng ya sate begitu, kagak bisa tidur. Abu Bakar keluar, Umar keluar. Tiba-tiba tengah malam ternyata apa? Nabi pun keluar. Apa yang dirasakan Nabi? Ya Allah, tengah malam lapar. Mereka bertiga sahabat Nabi yang termulia, Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah keluar di tengah malam karena lapar. Bayangkan kita hari ini ceramah di mana-mana tidak pernah ngalamin lapar.
Kita pengikut Rasul, kita mahabbah cinta kepada Nabi. Pernah ngalamin lapar? Tidak pernah. Mau dimanapun, alhamdulillah. Mau nasi kembuli, mau nasi sampai mandi sekalipun. Gitu. Dimanapun kita bisa makan. Tuh berkahnya sekarang. Beda di zaman Nabi. Apa yang terjadi? Mereka bertiga kemudian, yuk kita datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Masuk mereka bertiga ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tengah malam itu juga beliau Abu Ayyub saking mahabbahnya kepada Rasul, disembelihkan seekor kambing untuk makan bersama-sama. Pengorbanan Abu Ayyub. Nah kita tiba diminta setahun sekali kurban, alhamdulillah kagak ngikut. Ikut kemarin, kolektif sapi ikut, nggak ada. Kambing juga kambing, nggak ada juga. Yang penting pokoknya musimnya musim bulan haji, yang penting makan daging kurban kita. Itu, kagak kurban juga kagak ngapa-ngapa. Ya, nih lihat nih, sahabat Nabi sampai Bapak kalau memang tahu sejarah membuktikan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah kendor semangat untuk berjuangnya di jalan Allah. Apa? Ketika Rasulullah wafat, Abu Ayyub Al-Ansari masih diberikan umur panjang. Bahkan di masa Yazid bin Muawiyah, beliau Abu Ayyub Al-Ansari umurnya sudah 80 tahun lebih, ikut penyerangan Konstantinopel. Sampai ketika berangkat ke Konstantinopel, apa yang terjadi? Beliau jatuh sakit. Dan ketika sakitnya karena memang sepuh, sudah usianya 80 tahun lebih, tapi tetap dia ingin diajak. Apa kata beliau? Kata beliau, ajak saya untuk bisa tembus ke benteng itu. Seberapapun kamu mampu. Maka maaf, boleh dikatakan perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah ragu. Akhirnya belum sampai ke benteng Konstantinopel, dia di tengah-tengahnya antara Konstantinopel dengan apa? Jaraknya tinggal sedikit lagi. Beliau kemudian wafat dan dimakamkan di situ. Umur 80 tahun masih mau berjuang di jalan Allah. Kita anak muda tiba muter dari masjid ke masjid aja capek. Dari majlis taklim ke majlis taklim saja lelah. Abu Ayyub Al-Ansari usianya tetap, walaupun sudah tua renta, masih ikut dalam berjuang. Itu di zaman Yazid bin Muawiyah. Makanya yuk kita tetap istiqomah dalam kegiatan taklim ini. Mumpung masih ada guru-guru kita, mumpung masih ada orang-orang yang memang mau memberikan pencerahan kepada kita. Yakin hari ini kebersamaan kita dengan guru-guru kita adalah bentuk perjuangan kita di jalan Allah, bentuk jihad kita di jalan Allah. Sekalipun kita tidak turun ke medan perang, tapi niatkan bentuk jihad kita adalah bergabung di FKM 3P, makmurkan masjid, isi kegiatan Jumat dengan kegiatan-kegiatan tadi. Insya Allah itu saja yang dapat disampaikan di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Walaupun bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.